Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1136 Akhir yang Buruk. Dimas Wu tidak tahu siapa orang-orang ini, dia juga tidak tahu mengapa mereka bisa muncul di sini, tetapi karena orang-orang ini berpikir untuk merebut senjata suci, kalau begitu dia tentu tidak akan sungkan dengan mereka. Biar bagaimanapun, tujuannya sekarang adalah mendapatkan 9 senjata suci, dan melewati checkpoint tingkat 3. Jika orang-orang itu berniat menghalangi jalannya, maka dia akan membereskan semua rintangannya, dia tidak akan sungkan. Di akhir perkataannya, Dimas Wu mengangkat tangannya dan melancarkan serangan. Serangan itu sangat kuat, langsung menerjang pria berjubah hitam bersama dengan kelompoknya. Monster beruang hitam dan binatang api raksasa melihat Dimas Wu yang langsung menyerang tanpa basa-basi. Keduanya tidak lagi ragu-ragu, mereka di saat yang sama langsung melancarkan serangan mereka, menciptakan serangan yang sangat kuat. Kedua makhluk buas tersebut berubah menjadi manusia, gerakan mereka juga menjadi lebih gesit dan lincah. Kekuatan mereka sepertinya tidak berkurang sedikitpun. Kekuatan pertahanan mereka benar-benar sangat kokoh, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dreamy Du telah memulihkan tenaga dalamnya. Wanita itu tidak lagi hanya berpangku tangan tidak melakukan apapun. Dia langsung mengarahkan serangan yang mematikan kepada pria berjubah hitam beserta kelompoknya. Pria berjubah hitam dan kawanannya tentu saja bukan lawan yang lemah. Mereka langsung membentuk barisan yang terdiri dari 5 orang, kelimanya di saat yang sama melancarkan serangan mereka, menyambut serangan yang dilancarkan oleh Dimas Wu dan kawanannya. Hong hong hong. Energi sejati yang berada di dalam ruang kosong bergejolak hebat, kedua pihak bertempur di ruang kosong menggunakan energi sejati masing-masing, energi sejati bertubrukan membuat bumi ikut terguncang, suara yang memekakkan telinga tidak henti-hentinya terdengar. Ruang kosong kemudian retak, udara yang ada di sekitar bergejolak hebat, bumi dan sekitarnya bergetar hebat. Hong hong hong. Suara yang sangat keras, menggetarkan langit dan bumi. Monster-monster yang ada di sekeliling semuanya serempak berteriak. Jelas sekali, mereka sudah merasakan pertempuran yang mengguncang bumi, tetapi mereka sama sekali tidak kaget dan melarikan diri. Sebaliknya, ratusan monster bergerak menuju ke tempat ini, seolah-olah mereka hendak menindas kelompok manusia yang bukan berasal dari dunia ini, mengusir mereka semua keluar dari tempat ini. Kelihatannya kamu lumayan hebat juga, pantas saja kamu bisa bolak-balik melewati ruang kosong lapisan pertama, merebut senjata suci. Sambil melancarkan serangan yang sangat bervariasi, pria berjubah hitam itu mengatakan hal tersebut dengan dingin. Jelas sekali, dari pengukuran kemampuan sederhana yang dibuatnya, laki-laki itu sudah bisa merasakan kemampuan Dimas Wu yang sangat besar. Sekarang di matanya itu, sudah terlihat sedikit kewaspadaan. Sesungguhnya, pria berjubah hitam dari awal sudah menebak, mereka yang sanggup mendapatkan senjata suci, pasti memiliki kemampuan yang tidak boleh diremehkan. Hanya saja sekarang, setelah merasakan kekuatan Dimas Wu, pria berjubah hitam itu kaget. Aku akan memberimu kesempatan terakhir, serahkan benda itu, dengan demikian aku akan mengampuni nyawa kalian. Dimas Wu tiba-tiba saja berteriak keras, ketika berbicara, gerakannya menjadi sangat cepat, serangannya juga semakin liar. Sebenarnya waktu itu, di dalam hatinya Dimas Wu merasa sangat terguncang, pria berjubah hitam ini sangat arogan, kemampuannya juga benar-benar mengejutkan. Boleh dikatakan, laki-laki ini adalah orang paling kuat yang pernah ditemuinya sampai saat ini. Berhentilah bermimpi. Jika aku bertemu denganmu sebelum aku mencapai tingkat ini, aku mungkin benar-benar akan takut padamu, tetapi sekarang, matilah kamu. Pria berjubah hitam itu berteriak keras. Selesai mengatakannya, pria berjubah hitam bergerak maju, menghadang Dimas Wu, sepasang tangannya bergerak sangat cepat. Dalam waktu singkat, energi yang sangat kuat memancar dari sekujur tubuhnya. Energi sejati terbentuk di sepasang tangannya. Energi sejati itu berdesir kuat,
membentuk gelombang kekuatan energi sejati. Di dalam gelombang energi sejati itu, muncullah seekor ular naga hijau, dengan energi yang sanggup menyapu bersih semua rintangan yang ada di hadapannya, bergejolak hebat, ukurannya sangat besar, wajahnya terlihat menakutkan, aura yang kuat terpancar dari naga tersebut, gerakannya juga sangat cepat dan lincah. Suara pekikan naga memenuhi angkasa, naga hijau yang kuat terbang melayang di angkasa, mengarungi angkasa dengan penuh keanggunan, seolah-olah dia adalah raja di tempat itu. Aura kekuatannya memenuhi tempat tersebut, tersebar sampai ke 4 penjuru. Monster dan binatang buas yang mendekat dari kejauhan, ketika melihat ular naga hijau, langsung menghentikan langkah kaki mereka. Ada ketakutan di dalam mata mereka. Jelas sekali, di dalam hati mereka monster-monster tersebut ketakutan melihat naga hijau. Tidak tahu diri, matilah. Tiba-tiba saja, pria berjubah hitam berteriak keras. Setelah menyelesaikan perkataannya, sepasang tangannya diarahkan ke depan. Di saat itu, naga hijau yang diselimuti oleh gelombang kekuatan, dengan kekuatan yang sangat dahsyat, menyerang Dimas Wu. Naga hijau air menggerakkan gelombang energi, membuat ruang kosong dipenuhi ledakan. Naga tersebut menutupi langit, seolah-olah di muka bumi ini tidak ada makhluk lain yang tersisa, selain seekor naga hijau air. Dua pihak yang saling bertempur, melihat pemandangan ini, segera menghentikan serangan mereka. 4 bawahan pria berjubah hitam, memperlihatkan wajah yang sangat kejam, seolah-olah mereka sudah yakin akan memenangkan pertempuran ini. Sementara mata Drimidu, binatang api raksasa dan monster beruang hitam menyipit, sorot mata mereka dipenuhi ketakutan, mereka terdiam di tempatnya, sesaat mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dimas Wu melihat pemandangan yang tidak terbayangkan olehnya, dia tidak menyangka, lawannya bisa menciptakan naga dari energinya, terlebih lagi, naga hijau air ini juga sangat kuat, seolah-olah naga hijau ini adalah naga hijau yang sesungguhnya. Tetapi, Dimas Wu sama sekali tidak berpikir untuk mundur, tanpa ragu sedikit pun, dia melangkah maju, tanah yang diinjaknya bergetar, bumi berguncang, langit ikut bergetar. Jangan berpikir seekor naga hijau air bisa mengalahkanku, benar-benar tidak tahu diri. Dimas Wu kemudian mengatakannya dengan nada dingin, berikutnya, sepasang tangannya dikepalkan, membentuk tinju. Di saat itu, terdengar suara erangan keras dari naga, suaranya itu, mengguncang langit dan bumi. Sebuah roh jahat yang dahsyat dengan kekuatan Heaven Demon, memancar keluar dari tubuh Dimas Wu, roh jahat berubah wujud, menjadi naga iblis hitam yang ganas. Sekujur tubuh naga iblis hitam berwarna hitam pekat, meskipun ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran naga hijau air, tetapi aura yang memancar dari sekujur tubuhnya, tidak terlihat lemah sedikit pun, bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan aura naga hijau air. Ketika wujud naga iblis hitam terbentuk sempurna, naga itu segera bergerak menyerbu ke arah naga hijau air. Hong Long Long. Kedua naga raksasa itu langsung saling menyerang, sebuah pertempuran dahsyat tidak terelakkan, ruang kosong bergetar hebat, gelombang kekuatan memenuhi tempat tersebut, kabut asap mengepul. Naga iblis hitam benar-benar sangat kuat, serangan yang dilancarkannya juga sangat dahsyat, naga hijau air bergerak dengan sangat gesit, kecepatannya benar-benar tinggi, serangannya juga sangat kuat. Dua naga raksasa tersebut bertempur mengguncang langit dan bumi, hati semua orang yang melihatnya ikut terguncang, dan terbawa suasana pertempuran. Dimas Wu memperhatikan pertempuran tersebut dengan seksama, ketika melihat naga iblis hitamnya masih belum berhasil mengalahkan naga hijau air, akhirnya dia pun kehilangan kesabarannya, tiba-tiba saja dia melangkah maju. Pada setiap langkahnya, energinya bertambah setingkat. Ketika sudah mencapai langkah ke-8, energi Dimas Wu sudah mencapai puncaknya. Dengan energi yang tidak terkalahkan, dia mengangkat telapak tangannya, menggerakkan angin, memukulkannya ke arah pria berjubah hitam. Hong hong hong. Setelah serangan tersebut, warna langit tiba-tiba saja berubah. Pukulan telapak tangan sangat kuat, mendesak, menembus ruang kosong, mengguncang tempat itu, semua makhluk binasa.
Jurus telapak tangan angin, mengubah semuanya menjadi debu. Serangan telapak tangan yang dahsyat, terasa sangat mencekam, seluruh dunia seperti bisa merasakan aura kehancuran. Monster yang berada di kejauhan, juga merasakan energi yang sangat dahsyat ini, mereka kemudian bergerak mundur karena ketakutan. Di dalam mata mereka, terlihat warna ketakutan, mereka tidak berani mendekat. Pria berjubah hitam juga terlihat sangat kaget, dia sama sekali tidak menyangka, Dimas Wu bisa sampai sekuat ini. Tadi ketika melihat naga iblis hitam Dimas Wu lebih kuat dibandingkan dengan naga hijau airnya, laki-laki itu sudah terperangah, dia tidak menyangka kalau Dimas Wu juga memiliki energi naga sejati, bahkan energi itu sangat kuat. Sementara sekarang, serangan telapak tangan Dimas Wu yang bisa mengubah semuanya diarahkan padanya. Laki-laki berpakaian hitam itu sulit mempercayai, kekuatan telapak tangan tersebut terlalu kuat, membuatnya merasa terancam. Sudah lama dia tidak merasakan nyawanya dalam keadaan terancam, tetapi, seseorang yang bukan siapa-siapa ini, malah membuatnya merasa sangat terancam. Kenyataan ini membuat laki-laki berpakaian hitam itu benar-benar kaget. Di saat yang sama, dia semakin bertekad untuk mengenyampingkan rasa takut yang menyelimutinya. Tanpa ragu, pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya membentuk cakar. Di saat yang sama, tenaga yang sangat kuat memancar keluar dari dalam tubuhnya. Di detik berikutnya, tangannya membentuk cakar itu, berubah menjadi cakar naga hijau. Terlihat sisik di permukaan cakar naga tersebut. Sisik-sisik tersebut memancarkan cahaya kehijauan, terlihat sangat menakutkan. Ini adalah cakar naga hijau yang sesungguhnya. Serangan dari cakar tersebut bisa menghancurkan ruang kosong, membinasakan semua yang ada di dalamnya. Pria berjubah hitam tidak butuh waktu lama untuk berpikir. Cakar naga hijau langsung dikerahkan, menyambut kedatangan gelombang telapak dahsyat dari Dimas Wu. Hong hong hong. Cakar naga hijau yang menakutkan memancarkan energinya, bertubrukan dengan energi yang dikeluarkan dari telapak Dimas Wu, menimbulkan suara ledakan yang berkesinambungan, seperti suara meriam yang terus-terusan meledak. Gelombang kekuatan keduanya saling mendesak, 4 penjuru disapu bersih, permukaan tanah tiba-tiba saja retak, bebatuan dan debu-debu beterbangan. Kelompok monster yang ada di kejauhan, banyak sekali yang musnah akibat gelombang kekuatan tersebut, darah dan daging segar memenuhi udara. Tempat itu benar-benar sangat kacau, bau amis darah tercium di udara, seluruh dunia seolah-olah seperti neraka yang gelap. Saat gelombang tersebut meluas, Dimas Wu dan pria berjubah hitam terpental ke ruang kosong di saat yang sama. Dimas Wu, Tuan. Dreamy Du dan binatang api raksasa di saat yang sama berteriak keras. Mereka menyaksikan tubuh Dimas Wu melayang keluar, mata mereka dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Setelah terpental, Dimas Wu segera menyeimbangkan kembali tubuhnya. Laki-laki itu berdiri tegak, sepertinya tidak ada luka berat apapun yang diderita olehnya. Di sisi lain, pria berjubah hitam yang terpental ke arah berlawanan, juga segera menyeimbangkan tubuhnya. Dia mendarat dengan tenang, wajahnya terlihat sedikit pucat, tetapi tidak ada luka yang cukup memprihatinkan. Pertempuran ini, keduanya bisa dikatakan seimbang. Menarik juga, Dimas Wu tersenyum dingin dan bergumam, keinginan bertarungnya meningkat drastis. Kehebatan pria berjubah hitam membuat dia kaget. Di saat yang sama semangat bertempurnya juga meningkat drastis. Dia adalah sosok yang akan semakin kuat jika bertemu dengan lawan yang kuat. Baru saja mengatakannya, Dimas Wu langsung menjulurkan tangan kanannya, telapak tangannya dihadapkan ke atas, segera, belati darah naga tiba-tiba saja muncul di tangannya. Tangannya menggenggam belati tersebut, hawa energi di tubuhnya tiba-tiba saja meningkat drastis, roh jahat yang melimpah memancar keluar dari tubuhnya. Roh jahat bersatu, segera membentuk bayangan iblis. Bayangan iblis berukuran sangat besar, energinya menutupi dunia, seperti dewa iblis dunia. Dunia ini, seperti dialah yang menggerakkannya, dialah pusatnya, dialah tuan dari dunia. Ketika pria berjubah hitam melihat belati darah naga yang ada di tangan Dimas Wu, sorot matanya berubah. Kelihatannya,
Aku terlalu meremehkanmu, tetapi, meskipun demikian, kamu juga tetap akan mati. Pria berjubah hitam itu terlihat sangat kejam, dia berteriak dengan lantang. Di saat suaranya terdengar, di sekujur tubuhnya, muncullah hawa energi yang melimpah, energi yang sangat kuat tersebut, seperti matahari yang ada di angkasa, memanggang langit dan bumi. Menyelesaikan perkataannya, tanpa ragu sedikit pun, laki-laki itu langsung menerjang ke langit, bergabung dengan naga hijau air. Hong Long Long. Manusia dan naga bersatu, di saat yang sama langit dan bumi bergetar, suara erangan naga memecah bumi. Naga hijau air yang sudah sangat kuat itu, setelah pria berjubah hitam masuk ke dalam tubuhnya, seperti dilahirkan kembali, kekuatannya meningkat drastis, mereka bersatu, dan akhirnya berubah menjadi seekor naga hijau yang sesungguhnya. Sementara itu naga iblis hitam yang sedang bertempur dengan naga hijau air, setelah menerima serangan dari naga hijau yang sesungguhnya, meledak dan menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Naga hijau sesungguhnya, memancarkan kekuatan yang memasak langit, naga tersebut melihat Dimas Wu yang ada di bawahnya. Setelah itu mengatakan sesuatu, bisa mati di tanganku, adalah keberuntunganmu. Di saat itu, naga hijau air itu seperti yang paling berkuasa, melihat langit dan bumi dengan tatapan penuh keangkuhan, meremehkan semua yang ada di muka bumi, tidak ada yang sanggup menandinginya. Baru menyelesaikan perkataannya, naga hijau air raksasa tersebut, tiba-tiba saja bergerak dengan sangat cepat, mengerang kuat ke arah langit. Dalam waktu singkat, langit pun berubah warna, angin bertiup kuat dan awan-awan menjadi mendung, awan gelap berkumpul dari berbagai macam arah, naga hijau air bergerak menembus awan, menggerakkan energi yang sangat kuat, suara petir membahana, dengan kilat mengiringinya. Tempat itu, dipenuhi oleh energi yang sangat menakutkan, seolah-olah kiamat sudah dekat. Benar-benar kuat, Drimidu, binatang api raksasa, monster beruang hitam, benar-benar takjub melihatnya. Mata mereka terbuka lebar, melihat naga hijau air yang terbang di udara. Di dalam hati mereka ada rasa takut yang menyelimuti. Mereka semua menjadi khawatir pada Dimas Wu. Mereka menyaksikan naga hijau air menembus awan dan angin, membawa tekanan yang sangat kuat, menyerang ke arah Dimas Wu. Hati Drimidu langsung menjadi tidak tenang, nafasnya juga ikut tercekat. Dia sama sekali tidak yakin, jika Dimas Wu bisa menghadapi serangan mematikan dari naga hijau air tersebut. Tetapi di saat itu, wajah Dimas Wu malah terlihat sangat tenang, sepertinya dia tidak takut sedikit pun pada naga hijau air, tatapannya ketika memperhatikan naga tersebut, terlihat seperti sedang meremehkan naga itu. Naga hijau kecil, berani sekali bersikap kurang ajar di hadapanku, hari ini aku akan membuatmu menyaksikan, apa yang namanya di atas langit masih ada Hotman Paris bercanda di atas langit masih ada langit. Di saat itu, Dimas Wu berteriak keras, suaranya sangat membahana, bergema jauh. Siu. Baru menyelesaikan perkataannya, Dimas Wu mengangkat belati darah naganya, menyerang naga hijau air tersebut, dia mengayunkan belatinya ke arah naga. Ketika belati itu diayunkan, belati darah naga tiba-tiba saja memancarkan cahaya, energinya membesar, langit yang tadinya ditutupi oleh awan mendung, setelah menerima tebasan dari belati darah naga membentuk sebuah lubang, cahaya merah darah dari belati tersebut, menembus ruang kosong, membelah udara sampai jarak yang sangat jauh, muncul retakan berwarna merah darah, terbentang, membelah bumi menjadi dua bagian. Hong Long Long. Langit terbelah, bumi dalam kehancuran, suara petir sahut menyahut, gunung hancur bumi retak, monster raksasa yang berada di kejauhan, dipenuhi oleh rasa ketakutan, segera menghindar dari tempat tersebut. Ong. Naga hijau air merasakan kekuatan luar biasa dari belati darah naga, merasakan perubahan besar langit dan bumi, naga itu menggerakkan kepalanya dan ekornya mengerang dengan sangat keras. Suara erangan yang mengguncang langit, dipenuhi oleh rasa takut, di matanya yang sangat besar itu, terlihat warna ketakutan. Tetapi serangannya masih belum berakhir, momentumnya masih tidak berkurang, tubuhnya yang besar, membawa tenaga yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menyambut serangan dari belati darah naga.
Hong hong hong. Naga hijau air terlihat sangat arogan, menggerakkan angin dan awan. Awan gelap bermunculan, langit dipenuhi oleh petir dan kilat. Hawa energi darah dari belati darah naga, membelah bumi dan langit, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Berikutnya, energi belati darah menghantam naga hijau air, tenaga keduanya yang sanggup menghancurkan langit saling bertubrukan, energi keduanya pun meledak, membentuk gelombang yang sangat dahsyat. Hawa energi belati darah membuat langit dan bumi terbelah, berhasil mengalahkan serangan naga hijau air, memotong cakar dari naga hijau air. Berikutnya, warna darah memenuhi udara, cakar naga yang sangat besar, terjatuh dari langit, bergerak dengan cepat ke bawah. Naga hijau air langsung mengerang kesakitan, tubuhnya yang sangat besar melayang ke angkasa. Tidak, naga hijau air terguncang, tidak rela, berteriak dengan keras. Di saat itu di dalam hatinya, pria berbaju hitam benar-benar sulit percaya, dia tidak bisa menerima kenyataan ini, dengan berubah menjadi naga hijau, tubuhnya juga sudah bertambah kuat berkali-kali lipat, dewa kematian juga tidak akan sanggup bisa melukainya. Tetapi sekarang, dia kehilangan sebuah cakar naga akibat tebasan belati darah naga di Mas Wu. Rasa sakitnya, membuatnya seperti akan gila. Aku akan membunuhmu. Naga hijau air dibakar oleh kemarahan, berteriak keras, dari sekujur tubuhnya terpancar aura pembunuh yang sangat kuat, matanya memancarkan kobaran api, dia kemudian terbang menuju ke ruang kosong. Tubuhnya yang besar langsung berputar, bergerak ke bawah, kembali menerjang ke arah Dimas Wu. Naga hijau air sudah marah. Semua monster buas yang lain ketakutan. Di dalam ruang kosong ada gelombang yang sangat kuat dan berdesir. Langit dipenuhi oleh hawa naga. Dasar tidak tahu diri. Dimas Wu berdiri di tempatnya dengan sangat sombong, berbicara dengan lantang. Dia tiba-tiba mengangkat belati darah naga yang ada di tangannya. Di saat itu, belati tersebut tiba-tiba saja memanjang dan membesar, warna merah darah memancar, sedang tersebut berubah menjadi belati raksasa Optimus. Serang. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.